Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan November 2021 ya. Dan karena ini masih di Oktober, bisa aja udah terjadi di Oktober atau sebelum Oktober, ataupun bisa setelah November baru terjadi ya. Karena setiap dari kita bakal berbeda untuk implementasi energinya. Oke. Dan ini untuk zodiak Leo. Oke Leo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Kalau memang enggak resonate ya udah, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk kamu yang pengen tahu birth chart atau ya bagian lahir kamu secara Vedic, bisa klik link di bawah sini ya. Atau kamu yang personal reading, pengen counseling ya secara psikologi, tarot, astrologi, spiritual ya, bisa ya. Tinggal kamu klik link di sana. Aku menawarkan untuk counseling ya. Oke, kita lihat untuk oracle-nya Leo di November 2021. Dan kalau kamu tidak menyukai cara aku baca, cara aku reading ya, dan tidak sesuai dengan yang kamu mau, jangan dipaksakan ya, kamu bisa cari pembacaan yang lain. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Leo. Sini ada, when I'm connected to spirit, I feel a sense of certainty, magnitude, and ease that I never known before. Lalu ada, the universe is powerfully responds the instant I realign with love. Dan ada, I feel my way into faith one step at a time. Dan di bottom of the deck-nya ada, I release time and let the universe show me what to do. Oke Leo, aku ngeliat ada beberapa energi entah dari kerjaan. Oke, pembacaan ini bisa percintaan, karir, dan keuangan kamu ya, atau kehidupan kamu. Ada energi memang entah kerjaan kamu ataupun pendidikan kamu, karir kamu di sini sepertinya postpone atau delay, atau apapun yang kamu rencanakan tertunda ya, karena memang belum saatnya di sini aku ngelihat. Dan apapun yang terjadi karena memang nggak bisa dipaksakan untuk saat ini. Jadi energi yang bermain saat ini itu ngasih lihat untuk kamu lebih belajar lagi. Kalau memang sesuatu ditunda, berarti kamu punya kesempatan lebih lagi untuk mempersiapkan hal itu saat tiba waktunya ya. Itulah kenapa masa ini sebaik-baiknya untuk kamu tidak sia-siakan ya. Untuk Leo, entah karir, keuangan, entah kamu juga masih sendiri saat ini misalnya ya, ini baik untuk preparing diri kamu ya ke depannya. Saat kamu berhubungan dengan siapapun, nggak lagi jadi masalah untuk kamu karena kamunya udah ready dengan diri kamu. Di sini energi memang untuk belajar melepaskan. Kita bisa berencana, kita bisa untuk memiliki target, memiliki goal, ingin menikah usia sekarang, ingin lulus atau selesai sekolah, kuliah atau apapun, ataupun dapatkan karir di usia ini, dapat itu. Namun ingat, semua hal itu tidak seperti yang kita mau. Namun apa yang terjadi itu seperti yang udah direncanakan oleh Tuhan, rencanakan oleh semesta. Jadi mungkinnya sebut aja misalnya kamu udah ready untuk semuanya ya, namun mungkin memang belum waktunya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Seperti aku bilang tadi ya, kita memang bisa untuk
berharap, kita pengen, kita mau, tapi harus kita ingat ya, keinginan itu nggak serta-merta langsung kejadian ataupun diizinkan atau memang ibaratnya diverifikasi, dibiarkan Tuhan terjadi. Ada keinginan kita yang Tuhan, kalau memang Tuhan bilang enggak, ya enggak. Itu yang aku lihat ya. Kita lihat tarotnya untuk Leo November 2021. Oke, ada Wheel of Fortune. Seperti aku bilang tadi, ini tinggal cara kamu memandang. Jika kamu ngerasa kamu sendiri nggak ada jodoh, itu menyakitkan, menyedihkan, kalau kamu ubah cara pandang kamu, itu bukan lagi hal yang menyedihkan, justru kamu bisa fokus dengan diri sendiri, keluarga, dan kamu bisa untuk menyayangi diri sendiri. Jadi ini tentang cara pandang kamu tentang kehidupan dan cara pandang kamu tentang sesuatu yang kamu harapkan ya. Ini bisa jadi opportunity, kesempatan, keberuntungan, atau menjadi hal yang menyakitkan ataupun menjadi ketidakberuntungan atau kasarnya seperti sial. Itu tinggal cara pandang kamu sih. Three of Pentacles, The Emperor. Aku ngelihat memang Leo, terutama untuk percintaan, ini ngarah banget ke percintaan, memang aku ngelihat itu bakal bukan stuck ya, dalam artian kayak dia bakal memang menjauh dari kamu, delay dulu. Kenapa? Karena aku ngelihat percintaan untuk kamu bukanlah untuk kamu yang berusia muda terutama ya. Jadi dalam artian semakin kamu ingin dalam komitmen dalam waktu yang singkat, cepat di usia muda, itu bakal sulit untuk kamu. Karena aku ngeliat memang energinya, ibaratnya itu memang belum saatnya. Keinginannya bakal tetap ada, namun apakah benar-benar terjadi? Nah, that's the problem ya. Itu yang aku lihat sih, Five of Pentacles. Semakin kau berharap, bagi kalian yang ingin menikah muda bakal sulit untuk, mungkin kau bisa mendapatkan, cuman ya I'm sorry, aku harus bilang, jika kau memang misalnya udah menikah, kesempatan besar untuk pisahnya besar banget kesempatan untuk pisah di sini ya, di usia yang muda juga. Ten of Pentacles ya, memang menyedihkan, menyakitkan, mungkin nggak sesuai dengan standar kamu, standar orang-orang, apalagi standar di Indonesia, apalagi perempuan ya, terutama yang lambat menikah, mungkin 30-an aja, 25 ke atas ini udah banyak dibicarakan, apalagi 30-an ke atas atau bahkan 40-an. But ya, that's it, aku lihat ya, mau nggak mau ya, memang energinya seperti itu, Page of Swords. Dan aku ngeliat ada energi bagi kalian yang memang udah berpisah di sini, ada energi divorce. Akhirnya mau nggak mau, bagi kalian yang udah nyampe ke masa pisah seperti ini, ya kalian harus ibaratnya menerima kalau memang ya udah saatnya menerima kenyataan kalau memang harus sendiri ya. Dan tentang percintaan, mau dipaksakan gimana pun, kalau memang belum waktunya, hanya akan nyakitin diri sendiri. Ada di Lovers, ada energi Gemini di sini ya, dan ada Seven of Cups. Selain percintaan, aku lihat di sini banyak banget pilihan yang kamu bisa lakukan saat ini ya, untuk kebaikan diri kamu sendiri, dimana untuk kamu lebih mengenal diri kamu sendiri. Setiap orang bilang, aku tahu siapa nama aku tahu aku tinggal di mana, aku siapa, identitas aku tahu, personality karakternya aku tahu. Namun apakah kamu benar-benar tahu siapa jiwanya kamu? Nggak semua orang bisa menjawab itu dengan mudah ya. Dan itu yang aku lihat ya, dimana sebelum kamu untuk mencari hal yang di luar diri kamu, carilah diri kamu di dalam diri kamu sendiri, dalam kehidupan ini. King of Swords.
Nine of Pentacles, karena aku ngerasain kalau kamu memaksakan untuk memasuki sebuah hubungan baru ya Leo, aku ngelihat kamu bakal ngerasa seperti si Eight of Swords. Kamu seperti jalan mundur. Kenapa aku bilang jalan mundur? Karena kamu tidak benar-benar ngelihat isu atau problem yang kamu jalani. Kamu hanya ingin untuk ngerasa lebih baik, sedangkan ngerasa lebih baik bukan berarti kamu benar-benar baik aja. Itu hanya tentang kesakitan sih. Ini cara pandang kamu, persepsi kamu tentang kekecewaan, patah hati itu seperti apa. Namun bukan berarti ini gak ada untuk kamu. No, aku gak bilang kayak gitu. Dan bukan berarti kamu seburuk itu. Enggak ya. Si Nine of Wands di bottom of the deck, seharusnya ini udah bisa nyampe ke Ten of Wands, dimana memang kesakitan dan kecewaannya selesai, udah maksimal, udah di ujung ibaratnya, dan akhirnya masuk ke masa Ace of Wands dalam masa permulaan baru. Ibaratnya ada restart di situ, ada reboot ya, energi reboot di situ. Namun karena kamu ingin memasuki energi yang ngerasa lebih baik, egoisme yang memang sebagai bentuk painkiller kamu, mengurangi kesakitan kamu dengan rasa excitement, attraction dengan orang lain, membuat perjalanan kamu justru mundur ya. Kamu sebenarnya bisa maju lebih cepat ke depannya ya, namun karena kamu fokus dengan hal ini ya, akhirnya kamu memberikan energi kamu ke situ dan keluar dari jalur. The Star, ada energi Aquarius di sini ya. Ini memang menyakitkan, mengecewakan kalau memang kamu ngelihat dari sisi yang memang buruk tentang kehidupan, dimana semuanya tertunda, semuanya seperti kayak gimana ya sebutnya, kayak nggak berpihak sama kamu, kayak dunia itu nggak adil. Kamu bisa menilai seperti itu hak kamu, namun apakah itu benar-benar tidak adil ya, kita tidak tahu, karena yang menilai itu adil atau tidak adalah Tuhan, adalah sang pemilik semesta. Namun ya aku harus bilang, bagi beliau, bagi Tuhan, ini semua adil. So mau gimana pun ya, ini yang harus terjadi. Kita lihat oracle keduanya untuk Leo. Ada contract. Ini energi Libra ya, atau energi judgment juga bisa. Seperti aku bilang, ada divorce ataupun ada energi ketidakadilan seperti aku bilang tadi. Fourth chakra, Archangel Raphael atau heart chakra di sini. Lalu ada Magician and the Mirror. Tapi kok nggak salah ada juga Magician juga ya. Lalu ada The Thinking Woman. Merenung dan berpikir ya, community itu hal yang berbeda ya, apalagi kalau kamu banyak membandingkan diri kamu dengan orang lain. Orang lain itu tidak berpikir sama dengan cara kita berpikir loh, kamu harus pahami itu. Mungkin kamu berpikirnya orang lain enggak, orang lain mungkin berpikirnya itu Z, orang lain berpikir itu D, atau berpikir itu G ya. Jadi kalau kamu ngerasa kamu tahu apa yang orang lain pikirkan, ibaratnya orang sekitar kamu belum tentu tahu. Dan apapun persepsi buruk kamu yang kamu kira mereka pikirkan tentang kamu, itu belum tentu benar. Mereka mungkin mandang kamu seperti ini, seperti itu. Dan energi juga hati memang kecewa, bisa sesak ya. Dan setiap kali aku mention itu, setiap kali aku bilang itu, bukan berarti itu hal yang buruk. Apalagi kalau aku bilang hati itu adalah ego, bukan berarti juga itu hal yang buruk ya.
Di sini aku nggak ada berusaha untuk menyerang siapa-siapa, menyerang kamu atau gimana. Itulah energi yang mungkin kamu rasakan ke banyak orang di luar kamu, yang kamu ngerasa mereka itu menyerang kamu. Ya, dan itu nggak benar. Persepsi negatif kamu tentang orang lain dan tentang diri kamu itu belum tentu benar. Hostilities sih, seperti aku bilang tadi, ya. Ini energi dimana memang seseorang yang waspada, namun waspadanya aku ngeliat sini too much, ataupun justru membuat isu yang nggak menjadi prioritas, nggak penting untuk saat itu diperhatikan. Ya Leo, jadi ini tentang pembebasan diri kamu dari kekecewaan, sakit hati. Kamu bisa membebaskan diri kamu dari itu semua dan gak membiarkan hal-hal itu menggerogoti kamu lagi, untuk kamu ready dan siap untuk segala hal yang masuk dalam hidup kamu. Jadi ya, saat sesuatu ditunda, saat ibaratnya kamu mau pergi terus hujan, ya bukan berarti kamu duduk diam aja nunggu hujan itu reda. Kamu bisa ngapain? Gak hanya harus main handphone, ya. Kamu bisa untuk membaca buku, kamu bisa untuk merenungi, kamu bisa untuk menulis, kamu bisa banyak melakukan hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan setelah kamu rencananya melakukan itu, misalnya setelah kamu pulang, ya misalnya kamu pengen bersih-bersih rumah. Nah sekarang kesempatannya justru saat sebelum hujan, karena saat hujan, karena kan ada delay waktu itu, kenapa tidak dimanfaatkan? That's it. Jadi ini masalah untuk memanfaatkan waktu tersebut, ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada forgive someone. Wow, kencang banget ini energinya ya, untuk Leo, dimana energi ini juga memperlihatkan saat kita terlalu memaksakan keadaan, kita berharap harus ini harus itu, ya. Itu suatu tanda juga kalau kita adalah hasil dari masa lalu dimana kita pernah kecewa, pernah patah hati, dan kita belum benar-benar memaafkan. Kamu mungkin benar-benar udah memaafkan orang itu, mungkin kamu enggak, aku udah biasa, namun sebenarnya kamu belum benar-benar memaafkan diri kamu sendiri yang pernah dikecewakan atau patah hati karena dia. Ya, kamu belum benar-benar menerima itu semua udah terjadi, dia udah ngecewain kamu, dia udah bikin kau patah hati, kamu udah berpisah dengan dia, kamu belum benar-benar memaafkan itu. Coba untuk telaah lagi, coba untuk lihat lagi, apakah kamu benar-benar memaafkan atau hanya sekedar melupakan. Melupakan bukan berarti memaafkan, atau hanya sekedar menerima namun gak benar-benar ikhlas, benar-benar surrender. Jadi sekarang pesan semesta untuk kamu ya, untuk semua hal baik yang ada dalam hidup kamu yang akan datang. Namun sebelumnya, apakah kamu udah menerima apapun yang udah terjadi sebelumnya? Itu pertanyaan Tuhan, ya. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jaga kesehatan. Bye.